Halo semuanya, perkenalkan saya Nabil Ambelahi dan pada kesempatan kali ini saya dengan teman kelompok saya akan melakukan live demo ataupun kami akan menjelaskan untuk tugas 7 dari praktikum keamanan cyber ini. Jadi saya akan langsung masuk ke lab pertama yaitu lab Snort and Firewall Rules. Jadi di lab ini kita bertujuan untuk memahami bagaimana Snort sebagai IDS dan IP tables sebagai firewall bekerja dan mendeteksi serta memblokir trafik jaringan yang berbahaya. Jadi praktikum ini menggunakan Cyber Workstation VM dan simulasi jaringan dari Mininet. Oke, jadi langkah pertama adalah kita akan menyiapkan lingkungan virtual CyberOps Workstation dijalankan melalui VirtualBox. Oke, jadi setelah jaringan VM sudah siap, langkah berikutnya adalah kita akan menjalankan Mininet. Jadi Mininet digunakan untuk mensimulasikan topologi jaringan pada lab ini. Jika prom Mininet sudah muncul, berarti simulasi jaringan sudah aktif dan siap digunakan. Oke, selanjutnya saya akan membuka terminal untuk router R1. Pada topologi ini R1 berperan sebagai router, firewall sekaligus IDS. Setelah terminal R1 terbuka, Snort dijalankan menggunakan script start snort.sh. Snort akan berjalan sebagai intrusion detection system yang memantau lalu lintas jaringan dan mencocokkan dengan signature serangan yang sudah tersedia. Setelah Snort aktif, saya membuka terminal untuk host H5 dan H10. Jadi pada lab ini H10 berperan sebagai server yang berbahaya yang menyediakan file malware. Jadi server dijalankan menggunakan script mal_server_star.sh, kemudian dicek dengan perintah netstat strip tunpa. Jadi dari hasil tersebut terlihat bahwa web server berjalan pada port TCP 6666. Oke, kemudian agar alert dari Snort dapat dipantau secara langsung, saya akan membuka terminal R1 tambahan dan menjalankan perintah tail-f untuk di lokasi file log Snort alert. Jadi perintah ini digunakan untuk melihat isi file log Snort secara real time. Jadi jika ada aktivitas yang mencurigakan yang terdeteksi, alert akan langsung muncul pada terminal ini. Selanjutnya dari host H5, saya mencoba mengunduh file bernama w32.nimda.amm.exe ini dari server H10. Jadi file ini disimulasikan sebagai file malware. Jadi proses downloadnya dilakukan menggunakan perintah widget. Pada percobaan pertama, file berhasil diunduh sepenuhnya karena firewall belum dikonfigurasi untuk memblokir koneksi tersebut. Oke, jadi ketika file malware melewati R1, Snort memeriksa isi paket dari mencocokkan dengan signature yang tersedia. Hasilnya Snort menghasilkan alert dengan pesan malicious server hit. Jadi dari alert ini security analyst dapat melihat bahwa informasi penting seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port yang digunakan, waktu kejadian, dan jenis aktivitas yang terdeteksi. Jadi untuk kebutuhan analis yang lebih lanjut, ini traffic download malware direkam menggunakan TCP dump. Jadi hasil capture disimpan dalam file nimda download PCAP, yang mana file PCAP ini sangat berguna sebagai security analyst karena dapat digunakan untuk menganalisis paket jaringan secara detail seperti sumber koneksi, tujuan koneksi, port yang digunakan, protokol, dan isi komunitas jaringan. Selanjutnya, setelah IDS berhasil mendeteksi aktivitas berbahaya, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi firewall. Jadi pada R1, firewall yang digunakan adalah IP tables dengan perintah IP tables -l/v. Jadi kita dapat melihat chain yang tersedia, yaitu input, forward, dan juga output. Karena trafik dari H5 ke server malware melewati R1, maka rule pemblokiran akan ditambahkan pada chain forward. Jadi pada tahap ini saya akan menambahkan rule firewall untuk memblokir koneksi TCP menuju server berbahaya pada alamat IP 209.165.202.133 dengan port tujuan 6666. Action yang digunakan adalah drop. Artinya paket yang cocok dengan rule tersebut akan dibuang dan tidak diteruskan. Lalu setelah firewall rule ditambahkan, saya mencoba kembali mengunduh file malware dari H5. Hasilnya koneksi gagal dan muncul pesan connection timeout. Hal ini menunjukkan bahwa rule firewall berhasil bekerja
trafik menuju server berbahaya juga sudah diblokir oleh R1 sehingga file malware tidak dapat diunduh lagi. Jadi setelah seluruh proses praktikum untuk lab ini selesai, Mininet akan kita hentikan menggunakan perintah quit. Kemudian proses yang masih berjalan kita bersihkan menggunakan perintah sudo mn -c. Jadi langkah ini cukup penting agar tidak ada sisa proses Mininet yang akan mengganggu di lab selanjutnya. Baik, saya Kifan Walasut dengan NIM 23021106068 dan sekarang kami akan masuk ke dalam lab Regular Expression Tutorial. Nah, dan untuk lab ini kita akan mempelajari mengenai Regular Expression atau yang biasanya disingkat dengan regex. Nah, regex itu sendiri dia merupakan pola simbol yang digunakan untuk mencocokkan data dalam suatu pencarian. Sebelum kita terjun langsung ke terminal, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja regex menggunakan uh, web regex1.com. Nah, di sini kita dapat melihat semua lesson yang terpaparkan. Dan di sini untuk lesson 1 dia merupakan introduction yaitu ABC. Nah, sini kita akan menemukan polanya seperti kita pelajari tadi, regular expression digunakan untuk mencocokkan data ya dalam suatu pencarian. Nah, di sini dia akan menggunakan pola simbol untuk mencarikan data yang dibutuhkan. Untuk ini kita dapat melihat polanya. Di sini polanya ABC. Nah, kan A, B, C terpapar jelas di dalam tiga line ini ya. Kita berikut. Nah, di sini untuk yang ini dia 1, 2, 3. Nah, dan kita dapat melanjutkan lesson ini sampai selesai. Nah, untuk melihat apa maksud dari ini, kita dapat langsung ke solution. Nah, kita dapat menggunakan persamaan ini untuk match the first three wildcard character, 3 karakter wildcard pertama, dan escape the final wildcard meta character. To match the first period instead. This ensures that it will not match the one in the fourth line. Ini akan memastikan kalau ini tidak akan ini, dia akan pastikan ini semua sama, tapi tidak dengan yang 4 yang ada satu di akhir sini. Kita dapat meneruskan itu sampai selesai. Dan untuk pengertian masing-masing kita dapat lihat di sini. Misalnya untuk dolar, dia mencocokkan akhir dari sebuah baris atau string, contohnya n dolar, cocok dengan kata n di akhir baris. Nah, dia untuk asterisk, dia mencocokkan 0 atau lebih kemunculan karakter sebelumnya. Contohnya seperti yang berikut. Nah, yang titik dia mencocokkan satu karakter ataupun satu karakter apapun kecuali nuline. Contohnya A titik C cocok dengan ABC, A1C, AC, A spasi C, dan seterusnya. Nah, bracket ini dia mendefinisikan kelas karakter atau character class, mencocokkan satu karakter dari daftar dalam kurung siku. Contohnya dalam kurung siku ABC cocok dengan karakter yang A, B, atau C di dalam suatu data. Nah, escape character mencocokkan titik secara literal, bukan sebagai wildcard. Nah, untuk /d kecil mencocokkan satu digit angka dari 0 sampai 9 setara dengan bracket 0,9 atau kurung siku 0 sampai 9. /d besar dia mencocokkan satu karakter yang bukan digit angka setara dengan pangkat 0 sampai 9. Untuk pangkat sendiri dia mencocokkan awal dari suatu baris atau string dalam kurung siku berarti negasi. Contoh bracket start cocok dengan baris yang dimulai dengan start. Untuk kurung kurawal M mencocokkan tepat M kemunculan dari karakter atau grup sebelumnya. Contoh A dalam kurung kurawal 3 cocok dengan A perulangan sebanyak 3 kali. Untuk yang 2 huruf, dia mencocokkan antara N sampai M kemunculan. Contohnya dari 2 sampai 4 kemunculan. Cocok dengan A yang muncul 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Karena dia masih dalam range 2 dan 4. Dan ini untuk sama dengan tadi penjelasannya dolar dan asterisk. Operator OR mencocok ABC, OR 1, 2, 3. Operator OR mencocokkan ABC atau 1, 2, 3. Cocok dengan salah satu dari alternatif.
Describe the provided regular expression pattern. Nah, sekarang kita akan deskripsikan masing-masing ini. Nah, untuk ekspresi ini, dia mencocokkan setiap baris yang dimulai dengan angka 83, simbol pangkat berarti awal baris. Nah, berguna untuk mencari log dari IP diawali oktet pertama, yaitu 83. Nah, ini A sampai Z dalam range 2 sampai 4. Mencocokkan huruf kapital A sampai Z dengan panjang minimal 2 karakter, semaksimal 4 karakter. Contohnya get, post, http, oke. Baik, seperti ini 2015 dia mencocokkan string literal 2015 di mana saja dalam baris. Nah, ini berguna untuk mencari entry log dari tahun 2015. Untuk jangka waktu ini dan range ini 5225 222 dia mencocokkan timestamp dengan format jam 5 menit ke 22 dan detik antara 20 sampai 29. Contohnya misalnya jam 5 jam 5 lewat 22, dia dari detik ke 20 hingga 29 dia akan memunculkan karakter tersebut. Untuk slash.com dia mencocokkan string literal .com diikuti titik diikuti karakter com. Backslash sebelum titik adalah escape agar titik tidak dianggap wildcard. Nah, complete or get mencocokkan kata complete atau kata get operator berfungsi operator or berfungsi sebagai or. Ya, berguna untuk mencari dua jenis event sekaligus dalam satu perintah grep. Nah, untuk 0 dalam kurung kurawal 4 mencocokkan 4 angka 0 berturut-turut, yaitu seperti 0000. Ya, notasi 4 berarti karakter 0 harus muncul tepat 4 kali berturut. Nah, untuk berikutnya kita akan verifikasi jawaban kami di dalam di dalam terminal. Langsung saja kita clear dahulu. Kita keluar dari desktop sini. Lalu kita akan melaksanakan sesuai modul. Nah, untuk ini kita dapat masuk ke dalam lab support files. Kita langsung saja copy. Ya, seperti itu kita sudah masuk dalam lab support files, directory lab support files. Lalu kita masuk logstash tutorial.log. Kita akan membuka logstash tutorial.log. Nah, ini merupakan file logstash tutorial.log dan kita akan memverifikasi fungsi-fungsi pattern regex tadi di dalam file ini. Nah, kita akan buka sini. At the bottom of the screen, you will see logstash tutorial.log highlighted. This is the cursor, which di situ kita akan melaksanakan fungsi-fungsinya. Dan kita akan langsung saja sesuai dengan modul. Kita pertama akan mencari awalan 83. Ya, seperti kita bisa lihat IP yang awalnya oktet pertamanya 83, dia sudah terhighlight dengan benar seperti yang di atas. Yang mencocokkan setiap baris yang dimulai dengan angka 3 berguna untuk mencari IP yang diawali oktet pertama 83. Ya. Berikut kita akan mencari expression huruf kapital A sampai Z dengan range 2 sampai 4 huruf. Langsung saja. A sampai Z 2 sampai 4. Oh, 2 dan 4, maaf. Sampai Z dan dia 2,4. Oke. Ya, dan seperti kita bisa melihat, semua huruf kapital yang range-nya 2 sampai 4 huruf dapat terlihat dengan jelas seperti get, http, KHTML. Gara-gara ini cuma 4 huruf, dia tidak akan include L-nya walaupun itu adalah huruf kapital. OS, dan lainnya. Sudah terlihat dengan jelas ya. The colon is replaced by backslash as you type the expression. Enter the rest of the regular expressions from
the table in step 2, make sure all the expressions are preceded in the forward slash. Nah, kita akan make sure semua ini dapat berjalan dengan baik. Seperti ini, kita misalnya mencari yang 2015. Ya, semua timestamp 2015 sudah terlihat. Berikut timestamp. Semua operation yang berjalan dalam timestamp ini kita akan paste. Oke, kita bisa melihat dalam jangka waktu 05.22 dari 20 detik sampai 29 detik. Nah, ini untuk mencari .com. Ya, seperti bisa melihat, semua yang berawalan .com sudah terlihat dengan jelas. Oh, maaf, pertama kita harus begini dulu. Nah, maka semua yang .com dapat terlihat dengan jelas ya di sini. Lalu kita cari complete or get. Complete atau get. Ya, semua kata-kata yang ada complete atau get-nya dapat terhighlight. Lalu kita mencari 4 nol berturut-turut. 4 kali. Dan seperti kita bisa lihat, dia di line timestamp ya, untuk menunjukkan waktu, time zone. Nah, setelah kita melihat itu semua, kita dapat mematikan terminal dan shutdown VM. Kita matikan terminal, dan kita dapat lanjut ke modul berikut, lab berikut. Baik, kita akan masuk ke lab berikut, yaitu extract an executable from a PCAP. Nah, dalam lab ini, kita akan menganalisis hasil tangkapan paket dari PCAP dari sesi download malware yang dilakukan di lab sebelumnya. Nah, tujuannya adalah membuktikan bahwa dari sebuah file PCAP, seorang analis keamanan bisa mengekstrak file berbahaya yang melintas di jaringan. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam part pertama, yaitu pertama kita harus launch Oracle. Lalu kita akan merubah network dari VM kami menjadi bridge adapter. Tapi seperti kita bisa melihat sini, saya sudah merubah menjadi bridge adapter ya. Kita dapat merubah sini juga. Apakah kita mau dia net atau internal network. Dan kita langsung saja start VM kami. Lalu kita akan login sebagai analyst. Setelah kita login, kita akan configure network kami sebagai DHCP. Kita dapat langsung copy saja. Ya. Setelah terminal terbuka, kita langsung saja configure sebagai server ops. Ya, IP configuration successful. Lalu di sini kita dapat analyze pre-captured logs and traffic captures. Can we use capture files? PowerShell graphical interface makes the task much easier. It's also important. Nah, kita akan mengubah direktori kami masuk ke dalam PCAPS. Lalu kita akan melihat list semua file yang terdaftar.
Oke, setelah kita masuk ke dalam PCAPS, kita langsung saja ls-l. Ya, yang kita akan cari itu Nimda, download PCAP, karena ini yang kita akan gunakan sebagai malware kami. Langsung kita buka saja dalam Wireshark file tersebut, Wireshark nimda.download.pcap. Ini akan membukanya di dalam Wireshark. Setelah itu, kita dapat melihat kalau ini dia memiliki packet capture yang berkaitan dengan malware download perform yang telah dilakukan di lab sebelumnya. PCAP contains all the packets sent and received while TCP dump was running. Select the fourth packet. Ya, kita diminta untuk select paket keempat dan expand ke hypertext transfer protocol to display as shown below. Ya, kita melihat hypertext transfer protokolnya dan kita dapat melihat semua proses yang terjadi, proses get-nya. Kita balik ke sini. Packets 1 to 3, nah paket 1 sampai 3 dia merupakan TCP handshake, sedangkan paket keempat dia menunjukkan request untuk malware file. Ini konfirmasi ini dapat mengkonfirmasikan apa yang kalau requestnya dia dilakukan dalam HTTP yang dikirim sebagai get request. Nah, seperti kita bisa melihat, ini dia ya get requestnya. Nah, untuk request originnya HTTP seperti tadi yang di modul. Because HTTP runs over TCP, it is possible to use Wireshark's follow TCP stream. Nah, di sini kita akan mengikuti TCP stream. Feature to rebuild the TCP transaction. Select the first TCP packet. Nah, ini kita akan lakukan di paket TCP pertama. Follow TCP stream. Ya, ini semua transaksi TCP. Transaksi HTTP yang terjadi dalam TCP ya. Oke, setelah kita follow TCP streamnya, kita dapat melihat pertukaran data ya yang terjadi untuk nimda download.pcap. Lalu Wireshark displays another window containing details of the entire selected TCP flow. Nah, kita akan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan dalam lab. What are all those symbols shown in the TCP stream window? Are they connection noise, data? Explain. Nah, ini yang dimaksud semua simbol yang terpaparkan di sini. Ada beberapa simbol yang kemungkinan kelihatannya tidak masuk akal. Namun sini jawabannya simbol-simbol tersebut bukan noise koneksi atau itu merupakan data nyata yang ditransmisikan melalui jaringan. Lebih tepatnya itu adalah konten biner dari file executable w32 nimda.imm.exe, file executable file yang sedang diunduh. Karena file .exe adalah file biner, banyak byte-nya tidak dapat direpresentasikan sebagai karakter ASCII yang dapat dibaca. Nah, sehingga Wireshark menampilkannya sebagai titik atau simbol acak. File biner memang terlihat seperti sampah ketika dipaksa ditampilkan sebagai teks. There are a few readable words spread among the symbols. What are they? Why are they there? Mengapa mereka di situ? Kata-kata seperti this program cannot be run in DOS mode. Nah, kata-kata yang dapat dibaca seperti this program cannot be run in DOS mode, nama dan lain-lain, nama DLL dan sebagainya, merupakan string text yang disematkan di dalam file executable sebagai metadata atau pesan error. File executable Windows atau .exe memang menyimpan string-string ini dalam format teks biasa di dalam struktur binernya, termasuk nama library yang diperlukan,
pesan kesalahan dan informasi versi string-string ini dapat terbaca karena merupakan ASC II murni di tengah-tengah data biner. Nah, untuk challenge questionnya, despite the w32.nimda.amm.exe name, this executable is not the famous worm. For security reasons, this is another executable file that was renamed as w32nimda.amm.exe. Using the word fragments displayed by Wireshark's follow TCP stream window, can you tell what executable this really is? Berdasarkan kata-kata yang terlihat di follow TCP stream window, seperti referensi ke file msvcrt.dll, kernel32.dll, ntdll.dll, API, ms wincore process threads, dan string this program cannot be run in DOS mode. Ini menunjukkan bahwa file tersebut adalah executable Windows 64-bit PE32 plus format. Dari string-string yang terlihat, ini kemungkinan adalah sebuah program Windows biasa. Bisa jadi tool. Untuk menambahkan, ini bisa jadi tool command line yang diganti namanya menjadi w32nimda.amm.exe untuk tujuan demonstrasi lab agar aman digunakan. Nah, berikut kita akan extract downloaded files from PCAPS. Nah, di sini kita akan download file nimda tadi. Sekarang kita akan membuka force packet keempat, yaitu merupakan paket HTTP request. Oke, kita langsung sini. Nah, for packet, notice that the HTTP GET request was generated from IP 209.162.200.235 kepada 209.165.202.133. Now, the info column also shows that this is in fact a GET request for that file. Seperti kita bisa melihat tadi. Now, with the GET request packet selected, kita akan mengekspor export objek ini sebagai HTTP di dalam menu Wireshark. Wireshark akan mendisplay HTTP objek ini, dan ini dapat memakan waktu beberapa detik sebelum dia di-display. Langsung saja, file export object HTTP. Ya, ini merupakan w32 nimda.amm.exe. Untuk paket ini kita akan langsung saja menyimpan ke dalam VM kami. Untuk pertanyaannya, why is w32 nimda.amm.exe the only file in the capture? Karena file PCAP nimda.pcap hanya merekam satu sesi TCP yang spesifik, yaitu satu perintah GET yang karena file PCAP nimda.pcap hanya merekam satu sesi TCP yang spesifik, yaitu satu perintah wget yang mendownload file w32 nimda.amm.exe dari server H10, yaitu dari 209.162.202.133 titik 2.6666. TCP dump hanya berjalan selama proses download itu berlangsung, sehingga hanya paket dari satu transaksi HTTP tersebut yang tersimpan. Tidak ada request HTTP lain yang terjadi selama jendela tangkapan itu, sehingga hanya ada satu objek HTTP dalam PCAP tersebut. Dalam object list below, object list window, select w32 nimda.amm.exe and save as at the bottom of the screen. Si home button. Oke, sekarang kita akan langsung saja menyimpan paket ini. Langsung kita save. Nah, kita dapat melihat saya sudah melakukan beberapa save ya. Untuk di home, saya akan menyimpan di desktop. Seperti kita bisa lihat, di desktop sudah ada. Dokumen juga kita bisa save. Untuk ini,
Saya save di home. Nah, kalau kita misalnya buka terminal baru, nah kita ls-l seperti yang kita bisa lihat tadi, dia sudah save dengan baik ya. W32 nimda.emm.exe. Filenya sudah tersimpan. Nah, kita diminta untuk ls seperti tadi. Kita bisa melihat was the file saved? Ya, file berhasil disimpan. Hal ini dibuktikan dengan adanya file w32 nimda.emm.exe pada direktori desktop dengan ukuran 345.088 byte. Ya, seperti ini sudah sama ya. Setelah file berhasil di save, kita dapat menggunakan command file untuk melihat informasi lebih mengenai file malware yang telah kami save. Jadi langsung saja kita akan file, karena file ini ada dalam directory home, kita paste. Ya, kita bisa melihat dia dalam format 64 bit atau PE32+, executable file. Oke, untuk Microsoft Windows ya. Seperti kita bisa melihat dia merupakan executable untuk Windows. Nah, in the malware analysis process, what would be the probable next step for security analyst? Langkah-langkah berikutnya yang akan dilakukan seorang security analyst setelah mengekstrak file malware dari PCIP adalah static analysis. Dia memeriksa file tanpa menjalankannya, termasuk mengecek hash. Apakah dia metode MD5 atau SHA-256, dan membandingkannya dengan database malware tersebut, seperti VirusTotal, memeriksa string, perintah strings, dan memeriksa PE file, dan mengidentifikasi library yang diimpor. Dynamic analysis, menjalankan file di sandbox yang terisolisasi seperti Cisco Sandbox, AnyRun, atau hybrid analysis untuk mengamati perilakunya koneksi jaringan, apa yang dibuat, file apa yang dibuat atau termodifikasi, dan registry key apa yang diubah. Threat Intelligence melapor hash, IP, dan domain yang ditemukan ke platform Threat Intelligence untuk mengetahui apakah malware ini sudah dikenali dan apa dampaknya. Incident Response, jika malware terkonfirmasi berbahaya, memulai proses incident response, isolasi host yang terinfeksi, blokir IP domain di firewall, dan lakukan forensik lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Janet Leo dengan NIM 230211060035, dan saat ini saya akan menjelaskan untuk tugas 7 di praktikum keamanan cyber di bagian lab interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor. Di sini kita langsung saja masuk ke part 7, yaitu prepare the virtual environment. Di sini bagian A, launch Oracle VirtualBox. Kemudian bagian B di sini, in the CyberOps Workstation window, verify that CyberOps Workstation has the correct network setting. Kita langsung saja ke Virtual CyberOps, VirtualBox. Kemudian kita langsung masuk ke CyberOps, Cybersecurity sini. Kita akan cek networknya. Di sini namanya sudah betul sama seperti sini, inside. Kita langsung oke. Kemudian di sini diperintahkan start the CyberOps Station. Di sini semuanya sudah start. Kemudian kita ke CyberOps Workstation Virtual Machine. Kemudian di sini kita akan run untuk sudo untuk cek konfigurasinya. Di sini kita langsung saja paste, kemudian kita run, kita input password. Di sini IP configuration-nya sudah sukses, sudah terlihat. Dan kemudian bagian E di sini login to the security onion VM. Kemudian right click the desktop, open terminal here. Jadi kita akan membuka terminal di security onion VM. Kemudian kita akan cek sudo service NSM status. Sini kita langsung saja
Kemudian kita lanjut ke part 8 yaitu investigate an SQL injection attack. Di sini in this part you will perform an SQL injection to access credit card information that is stored on web server. The Metasploitable VM is functioning as a web server configured with a MSQL database. Kita langsung saja masuk ke step 1, perform an SQL injection. Kita login ke Kali VM. Kemudian di sini in the Kali VM klik the Firefox ESR icon. Kita akan masuk ke Firefox. Kemudian bagian C di sini navigate to this IP. Kita langsung saja ketik ini. Dan di sini klik Multi-Day to access the vulnerable website. Di sini, kemudian bagian D kita klik OS top 10, injection, kemudian SQL, kemudian user info. Dan kita lanjut ke bagian E. Di sini right click in the name field and select inspect element. Right click. Kemudian kita dan di bagian F sini in the username field double click the 20 and change it to 100 so you can view the longer string as you enter the query into name field. Close the inspect element when finished. Jadi sini untuk size-nya dari 20 kita ubah menjadi 100, kemudian kita langsung enter dan kita close. Kemudian di sini enter this text. Kita coba saja. Kemudian kita langsung saja view account details. Di sini sudah terlihat untuk resultnya ada kelima records yang kita dapat. Dan kita langsung saja masuk ke step 2 itu review the SQL logs. Di sini bagian A navigate to the security on VM, double click the SQL icon on the desktop, enter the username analyst and password CyberOps when prompted. Di sini kita langsung saja masuk security onion, kemudian kita klik SQL-nya, username analyst dan password CyberOps. Kemudian di sini klik select all to monitor all the networks. Klik start SQL to continue. Kita select all dan start SQL. Kemudian di sini in the SQL console in the bottom right window, klik show packet data and show rule to view the details of a selected alert. Kita select, kemudian search for alert related to ET web server possible SQL injection attempt union select. Select the alerts that start with 7. These alerts are related to second unit ETH21 and they are probably the most recent alerts. Because will display the real-time events, the date time in the screenshot is for reference only. You should note the date time of selected alert. Di sini kita akan pilih untuk alert yang mulai dengan angka 7, kemudian kita klik kanan dan view correlated events seperti ini. Kemudian bagian F di sini right click an alert ID in the result, select transcript. Kita bisa coba transcript. Di sini muncul di sini. Kemudian bagian G in this window you can see that the get statement using the union operator was used to access the credit card information. If you do not see this information, correct code.
try right-click another of correlated events. Di sini sudah muncul yang bagian ini. Dan di sini ada pertanyaan, what information can you gather from the transcript window? Jadi dari jendela transkrip ini dapat diketahui bahwa terjadi serangan SQL injection menggunakan metode union select. Kemudian serangan dilakukan dari alamat IP 209.165.201.17 menuju server web 209.165.200.235 melalui protokol HTTP pada port 80. Transkrip di sini juga menampilkan request HTTP GET yang berisi payload SQL injection untuk mengakses data dari tabel credit cards. Selain itu, terlihat informasi browser yang digunakan penyerang, yaitu Firefox pada Linux, dan server memberikan respon HTTP 1.1.200 OK yang menunjukkan bahwa permintaan berhasil diproses oleh server. Di sini dan di sini bagian H di sini you can also determine the information retrieved by attacker. Click search and enter username in the find field. Kita coba search, kemudian kita coba cari username. Find di sini. Kemudian ada pertanyaan juga di sini. Compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. What is your conclusion? Di sini informasi kartu kredit yang ditampilkan pada jendela transkrip sama dengan informasi yang diperoleh oleh hasil serangan SQL injection pada aplikasi multi-reday. Hal ini menunjukkan bahwa serangan SQL injection berhasil mengekstrak data sensitif dari database dan data tersebut ditransmisikan melalui koneksi HTTP yang dapat diamati pada transkrip. Dan dengan demikian, alert yang terdeteksi oleh SQL ini memang berkaitan dengan aktivitas pencurian data menggunakan SQL injection. Di sini kita bisa close. Kemudian di sini return to the SQL window, right-click the same alert ID that contains the filtered credit card information and select wires track. Di sini kita bisa langsung saja, kemudian kita klik kanan dan wires track, dan di sini bagian kanan right click on a TCP package and select follow TCP stream. Jadi kita bisa saja sini kemudian follow TCP stream di sini, dan bagian I di sini the get request and the exfiltrated data are displayed in the TCP stream window. Your output may be different than the figure below, but it should contain the same credit card information as your transcript report. Di sini ada ini. Dan kita bisa scroll untuk mencek yang lain. Dan kita lanjut di sini bagian M di sini. At this time, you should save the wireshark data by clicking Save As in the TCP stream window. You can also save the wireshark physics AP file. You can also document the source and destination IP addresses and port, time of incident, and protocol used for further analysis by prior to analysis. Kita bisa coba save. Di sini Save As. Kemudian kita tes. Dan di sini bagian kita masuk ke step 3 yaitu review the ELSA logs. Di sini the ELSA logs can also provide similar information. Kita langsung masuk saja, kita langsung cari ELSA logs. Ini dan di sini bagian ini, while in the security onion VM, start ELSA from the desktop. If you receive the message your connection is not private, click advanced. Karena saya sudah pernah coba sebelumnya, jadi saya langsung ada di halaman di sini, dan di sini
saya akan memasukkan username analis dan password CyberOps. Dan di sini kita akan pergi ke HTTP, kemudian di sini top potential SQL injection. Kemudian klik atau select IP-nya, value-nya. Kemudian di bagian di sini klik info on the last entry. This information is related to successful SQL injection. Notice the union query was used during the attack. Kita langsung saja klik info. Kemudian di sini bagian F, klik plugin, kemudian get PCAP, enter username analyst and password CyberOps. Dan di sini sudah terlihat the PCAP transcript is rendered by using TCP flow, and this page also provides the link to access the PCAP file. You can also search for the username information, type Ctrl F, username. Di sini muncul ada beberapa juga. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk part 9 yaitu data exfiltration using DNS. Di sini CyberOps Workstation VM contains a file name confidential.txt in this path directory. An attacker on the Kali VM will use DNS to exfiltrate the file content from the CyberOps Workstation. The attacker has gained access to the CyberOps Workstation and Metasploitable virtual machines. The Metasploitable virtual machine is configured as a DNS server. Kita langsung saja masuk ke step 1, yaitu convert a text file to a hexadecimal file. Di sini bagian A kita diarahkan untuk masuk ke CyberOps Workstation. Kemudian kita akan ke terminal dan cek. Kita akan navigate ke path ini. Kita langsung saja. Kemudian di sini kita akan cek filesnya. Di sini ada confidential.txt dan karena sudah pernah saya coba di sini sudah ada confidential.hex-nya yang sudah diubah ke hexadecimal file. Jadi karena ini sudah diubah menggunakan perintah ini. Kita bisa langsung saja cat kalau misalkan kita akan cat confidential.txt akan ada output confidential document. Do not share. This document contains information about the last security breach. Jadi dari .txt di sini kita akan ubah ke .hex di sini menggunakan perintah xxd di sini dan pconfidential.txt ke confidential.hex. Dan kita bisa saja langsung melihat isi dari file dari txt ke .hex. Di sini sudah ganti menjadi angka-angka di sini. Dan di sini kita bisa langsung masuk bagian E. Di sini verify that CyberOps Workstation has been configured to use the local DNS resolver at this IP. Dan IP di sini sama seperti di sini untuk name servernya. Kemudian kita langsung saja masuk ke step 2 yaitu prepend the content to DNS query log. Di sini in this step you will run a bash shell for loop that will iterate through each line of the confidential.hex file and add each line of hex string to the name of target domain name server.
ns.example.com. A DNS query is performed on each of these new lines and will look like the following when you are done. Jadi di sini kita langsung saja run untuk bagian ini. Di sini bagian fullnya seperti ini, sama seperti ini. Kemudian kita langsung lanjut bagian step 3 yaitu accelerate the DNS query log. Kita bisa langsung saja run ini. Di sini untuk outputnya masih panjang, masih running. Dan kita langsung saja run untuk bagian SSH user base IP address. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password. Password di sini itu user seperti di sini. Dan ini untuk outputnya. Kemudian kita langsung lanjut ke bagian B yaitu use the following egrep command to parse the DNS query log file. Kemudian kita bisa coba cat. Ini untuk tampilnya kita langsung lanjut di sini di Metasploit table VM kita diminta untuk exit. Sini kita bisa langsung saja exit. Kemudian sudah. Mengenai kursor. Nah, di sini sudah exit. Kemudian di sini use the secure copy SCP command to copy the secret hex file from Metasploit VM to Kali VM. Jadi kita akan coba run ini di VM Kali. Kita bisa langsung saja buka terminal Kali. Ini untuk code-nya itu SSD RP secret hex ke secret txt. Baru kita sudah txt. Di sini outputnya sudah confidential document. Do not share. This document contain information about the last security breach. Kemudian di sini bagian I, you can now power down the CyberOps station, Metasploit, dan Kali VM. Di sini kita bisa langsung saja power down.
Oh, CyberOps-nya juga. Sama Metasploitable-nya. Kita kembali ke Security Onion. Kemudian bagian step 4 di sini analyze the DNS exfiltration. Di sini in the previous steps, the attacker perform a DNS exfiltration using Linux tools. Now it is your job to extract the content of the exfiltration. Kita log into Security Onion, kemudian start ELSA. Dan di sini klik advance, kemudian proceed to localhost. Di sini kita akan dimintakan username dan password, kita akan masukkan analis dan CyberOps. Kemudian di sini kita diminta untuk masuk ke HTTP, ke DNS. Kemudian masuk ke bottom request. Kemudian di sini setelah kita klik untuk bagian bottom request, di sini kita akan scroll ke bawah untuk melihat records dari subdomain yang mencurigakan, dan ini ada 3 contoh yang ada ns.example.com. Kita akan coba klik one of the links and copy the 63 byte string prepended to nsexplain.com. Jadi kita akan klik link ini, kemudian yang ini kita akan copy. Dan di sini kita akan diperintahkan untuk open terminal. Kemudian kita akan paste. Dan untuk outputnya seperti ini, dan di sini ada pertanyaan, if you continue to revert the hex string, what is the result? Jadi di sini hasilnya adalah isi lengkap file yang diekfiltrasi melalui DNS berhasil dikonstruksi dari string heksadesimal, dan setelah semua string hex dikonversi kembali ke teks, diperoleh output confidential document, do not share. This document contains information about the last security breach. Di output sini kemungkinan tidak sampai lengkap situ, tapi outputnya masih sama, dan hal ini menunjukkan bahwa penyerangan berhasil mengekstrak data melalui query DNS dengan mengubah isi file menjadi formal heksadesimal dan mengirimkannya sebagai subdomain DNS. Jadi demikian dari penjelasan saya untuk lab ini. Terima kasih.